Iya, enggak. Publikasikan. Enggak, ini koran aja. Di media cetak aja. Nah, jadi itu saya dapat pada tahun 2002. Karena tahun 2000 saya berangkat ke Yerusalem untuk menyelesaikan studi saya di program S2 jurusan ilmu penginjilan. Jadi satu-satunya pendeta dari Indonesia, 16.777 pendeta aliran Rohul Kudus yang dikirim ke Yerusalem hanya saya. Gitu. Jadi setibanya di Yerusalem, ini kebetulan sekali di apartemen saya itu tinggal kami 4 orang. 4 orang ini mewakili 4 benua. Saya mewakili benua Asia dari Indonesia. Pendeta Abraham yang sekarang menjadi Ustadz Ibrahim Al-Samad Al-Bukhari mewakili benua Amerika, berasal dari Washington DC. Ya. Pendeta Nicholas dari Yunani mewakili benua Eropa, dan pendeta Samuel dari Kamerun mewakili benua Afrika. Alhamdulillah mereka bertiga sekarang sudah menjadi pengikut Islam jauh sebelum saya menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Jadi apa sebab mereka bertiga masuk Islam terlebih dahulu sebelum menyelesaikan studi S2-nya? Karena kami mendapat Injil Ibrani di Masjidil Aqsa. Jadi di Masjidil Aqsa itu di bawah di khutbah ya, di kat mimbar itu ada terowongan, di situ tersimpan segala pustaka tua dari mulai Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an yang ditulis oleh para sahabat pada waktu itu ya. Jadi tulisan Bilal juga ada di situ. Tulisan Abdurrahman bin Auf juga ada. Jadi sejarah tentang bertobatnya seorang raja, Maharaja Ibrahim bin Adham juga ada di situ. Jadi setelah kami mengacak-ngacak perpustakaan tua di Masjidil Aqsa itu, dapatlah salah satu kitab tua yang ditulis di atas daun-daunan. Ya, dan kulit kayu ya. Di situ berbahasa Ibrani yang semua isinya 425 ayat. Salah satu ayat itulah yang membuat ketiga pendeta tadi berbalik 180 derajat. Apa isinya? Di ayat yang ke-415 Nabi Isa berkata, "Aku bukan Mesias." Jadi pengertian Mesias dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dan aku bukan Eli. Aku adalah Isa. Aku bukan Yahya. Aku adalah Isa putra Maryam. 1500 tahun setelah terangkatnya aku ke atas langit, maka akan lahirlah seorang anak yang bernama Ahmed. Dia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tanggalnya tahun gajah, harinya hari Isnin, waktunya menjelang fajar. Dialah awal, dialah akhir. Dan aku tidak akan pernah mati sebelum aku menjadi umatnya Ahmed. Setelah aku akan turun ke dunia ini bersama dengan seorang pemuda tampan yang berusia 17 tahun. Aku turun di salah satu negeri di Menara Putih. Negeri Damaskus. Pemuda tersebut turun di tempat umatnya Ahmed berkumpul di seluruh pelosok penjuru negeri. Dan kamilah yang akan memimpin umat ini selama 7 tahun. Dan akan menyelamatkan umatnya Ahmed dari kehancuran. Nah itu. Jadi itulah isi daripada Injil Ibrani. Jadi dari situlah ketiga sahabat saya itu berubah pikiran. Dia berkata, kami cari di dalam Barnabas, kami cari di dalam Bible, kami cari dalam Alkitab Keluaran tahun 01 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus itu? Itulah cikal bakal Paus, pimpinan Katolik pertama. Ya, sementara Rasul Paulus ini adalah seorang sahabat Nabi Isa, salah satu sahabat Nabi Isa yang ke-10. Jadi dialah yang menipu seluruh umat Kristen dunia hingga pada hari ini. Kenapa? Karena tipuan dia itu, karena ambisi dia ingin menguasai dunia lah, maka dia palsukan Injil, ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Isa alaihissalam. Nah itu. Jadi setelah mereka bertiga pulang dan mereka resmi masuk Islam di Masjid Masjidah, tinggal saya. Jadi saya menyelesaikan bidang studi saya di program S2 pada tanggal 1 Februari 2004. Selesailah saya menyandang predikat MMI ICM. Jadi itu MMI ICM itulah predikat pendeta
internasional. Jadi MMI itu predikat pendeta internasional, ICM itu ahli sejarah dalam kitab. Itulah gelarnya itu kan. Nah, jadi setelah saya pulang ke Indonesia, pada waktu itu saya masih warga negara Timur Leste. Ya. Nah, saya warga negara Timur Leste. Hingga pada detik ini saya masih tetap warga negara Timor Leste ya. Berarti ini masih pakai paspor? Masih pakai visa. Visa ya? Visa. Ya. Jadi visa lain, visa kita dengan visa negara luar berbeda ya. Ya. Karena visa Timor Leste dengan Indonesia ini masih ada permudahan. Jadi pada tanggal 15 Maret 2004 itu saya pulang ke Indonesia pada tanggal 10 Maret 2004 saya ke Dili ya. Dili Timur karena waktu itu sudah lepas dari Indonesia. Dari Dili saya 1 hari langsung terbang ke Bali ke tempat orang tua, ke tempat ibu kandung saya, asal ibu kandung saya. Di situ saya tanggal 14 saya dipanggil untuk mengikuti musyawarah internasional Gereja Aliran Roh Kudus yang diadakan di Yogyakarta. Jadi pada waktu itu ditunjuklah saya sebagai ketua misionaris untuk Aceh. Untuk Indonesia wilayah barat khususnya Aceh. Jadi saya mengenal Aceh itu bukan karena tsunami itu belum ya. Konflik. Bukan karena konfliknya, bukan karena sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya. Saya mengenal Aceh itu karena dari fanatiknya Islam di Aceh. Ya. Jadi nama Aceh itu sudah ada di tembok ratapan. Tembok ratapan itu ada di Bethlehem. Jadi di situ tembok ratapan, di situ juga Masjidil Aqsa ya. Tembok ratapan itu apa? Tembok ratapan itu tempat ibadahnya umat orang-orang Yahudi. Ada juga gereja tertua di situ. Nah, jadi di situ saya mengenal nama Aceh itu dalam ejaan lama Aceh itu di tembok ratapan. Bahkan di Manchester, di kota Manchester Inggris, nama Aceh itu sudah populer. Populer bukan karena kekayaannya, tapi populer dengan agamanya. Jadi program Uni Eropa Aceh harus hancur. Ini programnya. Target. Berbagai cara harus hancur Aceh. Salah satunya ini sangat dirahasiakan sekali. Ada beberapa orang ya petinggi-petinggi ya kaum ya tokoh-tokoh masyarakat Aceh itu ada dipanggil di salah satu tempat di salah satu negara di belahan bumi Eropa untuk diminta bantuan bagaimana bahwa tim kami bisa leluasa masuk ke Aceh. Jadi itu ada salah satu tokoh masyarakat Aceh memberikan rekomendasi kepada kami untuk menjelajahi Aceh. Jadi pada tahun 2004 tanggal 16 April saya dikirim ke Aceh beserta dengan 200 orang pendeta, 114 dokter dan perawat. Berarti itu disyahadatkan masuk Islam kapan, Ustaz? Jadi ini dulu kan gitu dulu kan. Ini perjalanan saya kan. Ini jadi perjalanan saya. Nah, jadi masuk ke Aceh kami bukan ke Kutaraja, tapi ke Kabupaten Pidi. Kenapa harus ke Kabupaten Pidi? Karena seorang putra Kabupaten Pidi lah yang menjadi Pendeta. penunjuk jalan bagi kami. Ya. Karena dia seorang pendeta ya. Ya. Dia seorang pendeta berasal dari Padang Tisi. Ya. Bernama Jadi, siapa? nama aslinya kalau tidak salah saya Tengku Muhammad Zaini, tapi nama baptisnya Pendeta Yohanes Mahmud. Jadi situlah. Jadi bekerja saya sampai bulan 10 kami bekerja dengan sistem memberi bantuan sosialisasi kepada masyarakat yang pada waktu itu dalam keadaan konflik ya, di mana masyarakat cari makan pun agak ketakutan. Dan disitulah kami memberikan bantuan-bantuan secara gratis, secara cuma-cuma kepada masyarakat yang sementara pada waktu itu rakyat Aceh dalam keadaan ketakutan. Siapapun tidak ada yang mau peduli dengan rakyat Aceh. Jangankan kepada TNI Polri, dengan bangsa sendiri pun selalu ditindas. Salah satunya pajak Nanggro. Itu penindasan sebenarnya.
penindasan, pemaksaan sebenarnya itu pajak nanggro pada waktu konflik ya. Jadi disitulah kami masuk. Istilahnya kami masuk dengan lambang tali kasih. Sambungan dari tali kasih itulah embun penyejuk di tengah kekeringan. Itulah kami. Jadi dengan belas kasih yang kami berikan kepada masyarakat Pidi pada waktu itu, ada 16 orang yang murtad. Jadi 10 perempuan, 6 laki-laki. Jadi setelah mereka murtad itu belum kami baptis. Cara baptisan air belum, baptisan roh sudah. Malam pas tanggal 25 Desember kami mengadakan perayaan Natal di salah satu tempat di Banda Aceh. Malamnya kami mengadakan pesta di salah satu makam orang yang sangat dikeramatkan di Aceh, itu Syah Kuala. Yang beserta dengan anggota-anggota BRIMOB ya. Betul. Pada waktu itu kami bakar babi, 2 ekor babi dengan kayu bakarnya 40 Al-Quran. Itu. Jadi singkat cerita, waktu tsunami, di saat Masjid Ulili mengumandangkan as-salatu khairu minan naum, disitulah saya membaptis ke 16 orang pendeta dengan nama Tuhan Yesus. Jadi waktu gempa itu datang, kami tetap berdoa, tidak ada yang kocar-kacir. Begitu juga tsunami itu datang. Jadi alhamdulillah Allah menyelamatkan saya di atas Masjid Ulili. Jadi ke 16 orang itu beserta rekan-rekan saya habis. Di atasnya saya semua, enggak pada detik ini. Jadi proses perjalanan saya di Islam bukan dari situ saya masuk Islamnya, enggak. Nah, bukan dari situ. Dan bukan karena membaca Injil Ibrani, bukan. Bukan. Nah, jadi pada tahun ini singkat ya, pada tahun 2006 kebetulan pada waktu itu ada perayaan Natal Ukum ini, perayaan Natal Akbar yang diadakan oleh aliran Gereja Roh Kudus di Medan. Jadi pada waktu itu saya sebagai pembawa lagu puji-pujian, keluarga besar saya yaitu ayah saya sebagai pembawa khutbah firman Tuhan, adik-adik perempuan saya sebagai pemain musiknya. Jadi pada waktu 2006 itu ya, malamnya malam siangnya tanggal 25, malamnya kami merayakan Natal Ukum ini itu, disitulah ada satu kejadian yang sangat membuat malu orang tua di forum gereja ya. Kenapa? Karena pada waktu itu yang saya nyanyikan seharusnya ini dengan kesadaran saya menyanyikan ku mau cinta Yesus, namun didengar oleh 20.000 jemaat dalam gereja tersebut. Bukan ku mau cinta Yesus. Jadi di saat lagi nyanyi itu ribuan botol-botol air mineral itu terbang ke arah saya. Jadi pada malam itu jam 10 gereja ribut. 20.000 jemaah bangkit berdiri. Jadi pada waktu itu seorang kakak saya yang tertua dari yang sekarang memimpin gereja di Melbourne, dia tarik saya masuk ke ruangan pastori, ruangan gereja, ruangan pendeta. Jadi dia berkata, apa yang kamu nyanyikan tadi? Saya katakan, ku mau cinta Yesus. Apa yang kamu nyanyikan? Ku mau cinta Yesus. Apa yang kamu nyanyikan? Ku mau cinta Yesus. Bukan. Jadi acara gereja tetap dilanjutkan. Saya tetap dikurung sama kakak di pastori, ditanya, diinterogasi sama kakak di ruangan pastori tersebut. Selesai acara gereja jam 3 mereka masuk. Para pendeta undangan, 40 orang pendeta undangan itu masuk ke ruangan pastori. Mereka berdoa, mendoakan saya. Karena mereka beranggapan saya kemasukan roh tsunami. Wajar, karena saya waktu itu ada di Aceh ya. Nah, jadi didoakan. Jadi saya katakan, kenapa harus saja didoakan? Saya tidak sakit. Tidak ada roh kegelapan yang ada pada diri saya. Tidak ada setan yang masuk ke dalam tubuh saya. Jadi mereka berkata, ayahanda saya berkata, kamu telah kemasukan roh tsunami di Aceh. Karena kamu telah membuat malu Tuhan Yesus di hadapan para jemaat. Jadi saya katakan, bagaimana cara saya membuat malu? Sedangkan saya tidak ada berbuat sedikit pun untuk memalukan Tuhan Yesus. Saya hanya memuliakan Tuhan Yesus dengan mengangkat puji-pujian ku mau cinta Yesus. Namun kakak saya putar kaset rekaman saya pada waktu itu. Disitulah saya terkejut, saya sujud minta ampun kepada orang tua. Ternyata yang saya nyanyikan pada waktu itu, Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Itulah. Jadi suara saya itu sekarang ini sudah menjadi populer di gereja, tapi bukan untuk perbandingan bagi mereka, tapi untuk ejekan bagi mereka. Ternyata Islam agama mistik yang bisa menyihir, menyulap orang siapapun dia. Itulah. Jadi dari situlah saya sudah mulai bimbang. Jadi saya disekor 1 bulan tidak bisa memimpin gereja. Jadi pada bulan 2 saya kembali lagi ke Aceh, tinggal di Uli Karing. Di Uli Karing itulah saya mendapat satu hidayah bertemu dengan seorang tua. Tua Bangka ya, saya bilang ini Orang tua ya? Orang tua Bangka. Yang awal pertemuan saya di Syahkuala pada malam tsunami ya. Nah, jadi di salah satu kedai kopi di Simpang 7. Jadi pada waktu itu hari Minggu jam 8 pagi, di saat saya ingin pergi ke gereja nunggu jemputan dari Banda Aceh. Jadi datanglah orang tua tersebut di depan saya duduk. Jadi saya kira dia itu seorang pengemis ya, dengan pakaian yang serba ada, celana panjang pakai sarung, bawa sarung lagi, topinya, kopiahnya itu udah warnanya bukan hitam lagi, selopnya selang-seling. Yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih. Selok selalu. Jadi dia berkata, saya kasih uang 5.000 dia tidak terima, uang 10.000 dia tidak terima, uang 20.000 dia tidak terima. Dia berkata, antarkan saya ke depan, ke masjid. Di Masjid Uli Karing. Jadi saya antar dia ke depan, ke kamar mandi, sampai kamar mandi, masuk dia ke dalam masjid, saya tunggu di depan. Di depan masjid itu di tangga duduk. Waktu itu Masjid Uli Karing belum dirubah. Masih bangunan lama. Jadi saya SMS sama anak buah saya, di Banda Aceh. Mungkin saya agak telat sampai di gereja. Lanjutkan acara. Begitu saya sampai langsung saya naik ke podium. Karena saya lagi bersama dengan seorang tua yang mungkin bisa menjadi dombanya Allah pada waktu itu saya bilang. Jadi setelah saya SMS dengan teman. Jadi teman balas SMS. Oke Pak Pendeta kami lanjutkan. Setelah dia tepuk bahu saya. Dia berkata 2 hari lagi di Uli Karing akan ada pesta. Saya berkata kepada dia, pesta apa Pak? Saya di Uli Karing bukan 1, 2, 3 hari. Udah setahun lebih saya di Uli Karing. Kalau ada pesta apapun saya pasti tahu. Ini pesta besar. Jadi, dia pegang tangan saya, ikuti kata-kata saya. Jadi pada waktu itu saya seperti kerbau kena cucuk hidung ya. Dia bacakan, Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadar Rasulullah sadiqul wadul almin. Sebanyak 7 kali saya ikut. Jadi selesai itu, badan saya lemas. Saya disuruh balik lagi ke kedai. Dan dia juga balik. Dia duduk sebentar. Habis itu pergi lagi. Dia ketepuk lagi bahu saya sebelum dia pergi. 2 hari lagi. Ingat, 2 hari lagi akan ada pesta besar di sini. Jadi begitu dia keluar. Begitu saya bayar uang kopi. Saya lihat ada tinggal. Kain merah. Di atas meja tempat dia duduk tadi. Begitu saya ambil. Ini pasti punya bapak tadi. Ingin saya kembalikan, sudah tidak nampak lagi. Jadi saya tanya kepada salah seorang pedagang di situ, pedagang sarapan pagi, Kak, mana Bapak Tuan duduk sama saya? Apa jawabannya? Itu bukan Pak Tua, itu kan kawan Pak Pendeta. Jadi disitulah saya nggak jadi ke gereja, saya pulang ke rumah. Jadi saya katakan sama ibu kos pada waktu itu, saya katakan bahwa saya ingin masuk Islam. Jadi hidayah saya di situlah. Di kedai kopi itu saya temui. Itu hidayah. Jadi yang saya pelajari ya, hasil saya kuliah dengan Al-Qur'an ternyata sama. Kata apa yang dikatakan Injil, Isa dalam Injil itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulat tekad saya masuk Islam. Walaupun keislaman saya itu sebenarnya sangat tidak disetujui oleh keluarga besar saya. Hingga pada detik hari ini. Orang tua saya, keluarga besar saya masih tetap. Masih tetap mencari keberadaan saya untuk ditarik lagi menjadi seorang Kristen. Bahkan 4 rekening saya diblokir oleh keluarga. Jadi keempat rekening itu ada uang kurang lebih 56 juta? 56,3 miliar. Itu uang hasil gereja. Biaya aja sih. Enggak, uang gaji saya. Oh, yang gaji. Uang gaji saya selama 2 tahun. Tapi acara besar yang dibilang kakek tadi apa itu? Ada pesta besar? Itulah saya Islam. Oh,
Itulah keislaman saya di desa Imasin Ulikari di Menasah. Seorang pendeta masuk Islam itu kan acara besar, pesta besar. Pesta besar bagi umat Islam. Berarti saudara masuk Islam sesudah tsunami? 3 tahun setelah tsunami. 2006. 2007. Oh, sesudah tsunami. 12 Juni 2007. Tapi resminya 1 Agustus 2007. Yang tahu waktu itu siapa aja yang tahu? Ustaz dia memeluk Islam. Tokoh-tokoh masyarakat di desa di Kecamatan Ulikari. Rekan-rekan belum. Oh belum. Jadi rekan-rekan belum. Jadi sampai detik ini memang rekan-rekan saya tidak ada tahu. Jadi waktu ada pemberitaan di koran pada tanggal 2 Agustus ya. Pada waktu itu kami dibina di asrama haji, pembinaan mualaf setelah tsunami. Jadi kan ada kru media cetak dan elektronik ya. Ya. Mungkin adik ini ada waktu itu datang ke asrama haji. Jadi di situ saya katakan terus waktu dipoto itu saya tunduk kepala saya. Jadi nama asli saya nggak saya ungkap di situ, hanya Kristian. Yang jelas nama asli saya Pendeta Gusti Kristian Andreas Natalis Munte STH MMI ICM. Nama Islam sekarang? Gusti Ilham Rahmadani. Kenapa Gusti nggak hilang? Karena Gusti itu nama Bali. Kenapa Munte-nya nggak hilang? Munte itu nama Karo. Jadi bapak saya Bali, bapak saya Karo, saya lahir di Timur Leste. Bapak saya meninggal di Timur Leste. Jadi saya hidup 6 tahun di panti asuhan. Setelah itu saya diambil oleh abang kandung bapak, itulah yang menjadi ayah. Yang sampai saat ini. Kalau ayah kandung saya sudah meninggal, saya berusia 7 tahun. Ibu saya meninggal di saat saya berusia 9 tahun. Oke. Itu. Ini saya mau tapi yang Injil revisi sekarang nggak ada yang 115 ayat itu udah diubah ya. Jadi Injil itu dihilangkan pada tahun 350 sebelum Masehi. 350 sebelum Masehi. Itu udah diubah. Itu sudah dikumpulkan seluruh Injil-Injil yang asli di seluruh pelosok penjuru negeri, dibakar, abunya dibuang ke Laut Merah. Maka Laut Merah itu airnya berubah. Tidak lagi merah, tapi berwarna hitam karena endapan abu-abu Ibrani. Setelah pembakaran Injil Ibrani, maka ada musyawarah. Pada waktu itu pertemuan para ulama ya, baik dari suku Parisi, dari suku Sadusi, dari suku Syiah ya. Itu dibentuklah, keluarlah satu perjanjian Barnabas yang disebut dengan populernya Injil Barnabas. Itu bukan Injil. Injil tetap satu, berbahasa Ibrani. Jadi Injil Barnabas ada memakai 3 bahasa. Bahasa Rom, bahasa Inggris, bahasa Yunani. Karena Injil Barnabas itu hampir sama isinya dengan Injil, maka dikumpulkan, dibakar lagi. 7 tahun kemudian dibuatlah suatu pertemuan, yaitu pertemuan Bible, maka keluarlah dekret Bible, perjanjian Bible. Itu bukan yang dipopulerkan menjadi Injil Bible. Injil tidak ada Bible, tidak ada Injil Barnabas, yang ada hanya Injil. Jadi karena Bible itu sama dengan Barnabas, dibuanglah itu, maka ditulislah oleh Rasul Paulus. Di saat Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Tesalonika, bahwa Barnabas dan Bible tidak bisa dipergunakan lagi, maka yang saya tulis inilah yang menjadi pedoman bagi jemaatku di seluruh pelosok dunia, itulah Alkitab. Jadi seterusnya, setelah saya kaji dalam bahasa Ibrani, ternyata Kristen itu bukan suatu agama. Al-Quran tidak ada berkata Kristen. Yang ada Nasrani dan Yahudi. Kristen itu apa? Kristen itu terdiri dari 2 suku kata dalam bahasa Ibrani. Ibran ya. Christ dan Tain. Christ adalah organisasi, Tain adalah manusia yang ingkar akan firman Allah. Itulah Kristen. Jadi Kristen bukan agama. Kristen organisasi sekelompok manusia yang ingkar akan
firman Tuhan. Kalau dalam Islamnya aliran sesat seperti Melata Abraham itu ingkar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah itulah di situ. Jadi saya masuk Islam tidak ada paksaan apapun. Yang hidayah kata mimpi-mimpi itu tidak ada seperti mualaf-mualaf yang lain. Karena saya nggak pandai ngarang cerita ya. Ketemu ini, ketemu itu saya enggak. Saya terus terang keislaman saya karena uji teknologi yang telah saya dapat. Tadi menyebutkan orang tua itu. Kira-kira menurut derajat saudara siapa orang tua itu? Setelah saya resmi menjadi seorang muslim, saya ada duduk di salah satu kecamatan di Kabupaten Pidi, itu Kecamatan Tangsi. Disitulah saya baru tahu siapa orang tua itu yang sesungguhnya. Itulah Ibrahim Wela, almarhum Abuya Ibrahim Wela. Jadi kalau menurut saya dia tidak meninggal. Karena hingga pada hari ini juga dia selalu datang kepada saya setiap malam Jumat. Itu memberikan pencerahan-pencerahan kepada Islam. Jadi maaf, saya bisa belajar sembahyang, bisa belajar berdoa, itu dari beliau. Bahkan ada beliau kasih doa kepada saya, doa yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, baik penyakit jasmani dan penyakit rohani. Apa itu doanya? Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma'azidu wa uhajiru Allahumma rabb anas azid al-ba'as isyifi wa anta asyafila sifatifahuka syifan la yuhadir sagaman. A'udzu billahi samil alimi minas syaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati sayyatin wa jubika rabbi ayadurun. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairu azma ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Jadi saya tidak ngomong berlebihan, ini demi Allah. Lagi-lagi ini kita cerita di rumah Allah. Ini menatah. Jadi bagaimana perkembangan kaum minoritas di Aceh? Di dalam sepengetahuan. Dari mulai 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, pertumbuhan umat minoritas di Aceh bagaikan jamur di pagi hari. Bagaikan tumbuhnya jamur di pagi hari. Bukan semakin berkurang, namun semakin meningkat. Pada tahun 2012, laporan tahunan dari hasil para anak buah saya yang ada di Aceh, dari mulai Singkil sampai ke Melaboh, umat Islam dari kaum etnis suku Aceh asli, tidak ada suku campuran, yang berpindah agama itu berkisar 135 orang. Bahkan 3 minggu yang lalu di Pantai Lampu, jam 7, di salah satu pantai di pesisir, ya, ujung pulau Sumatera itu, ada pembaptisan 3 orang mahasiswa yang berasal dari barat, selatan, dan Aceh Lausa, yaitu Kota Sari. 2013. Jadi program-programnya, waduh, sangat tertutup rapi sekali permainan mereka. NGO, LSM itu adalah bagian daripada mereka. Untuk program hasil rapat kami di Medan kemarin untuk 2013 sampai 2018, pihak minoritas, yaitu misionaris, ini beda dengan Kristen yang lain. Kristen misionaris adalah Kristen aliran Roh Kudus. Sementara Kristen Katolik dan Protestan biasa itulah aliran Ortodok. Mereka tidak punya misi. Yang punya misi adalah aliran Roh Kudus. Itu kami. Banyak gereja aliran Roh Kudus itu banyak cabangnya. Jadi pada tahun 2013 salah satu program bagi orang-orang misionaris yang pertama sekali menghancurkan dayah tradisional. Jadi yang kedua bantuan kemanusiaan di sini. Ini andai kata pemerintah Provinsi Aceh, tokoh-tokoh masyarakat di Aceh, orang-orang kaya di Aceh lupa, alamatlah kapal, tenggelamlah bahtera keislaman Aceh di Aceh. Maka akan hilanglah
nama label Aceh sebagai Serambi Mekah pada tahun 2022 akan diganti menjadi Tanah Kemuliaan Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Akan terbukti. Sekarang aja tengok. Jadi ini pesan saya, tolong. Ini boleh ditulis dalam Quran. Jangan salahkan misionaris mengobok-obok akidah di Aceh. Salahkanlah orang-orang Islam sendiri di Aceh. Kenapa? Banyak sekarang pejabat-pejabat ya, baik dari tingkat atas, tingkat 2 sampai tingkat kecamatan, baru punya mobil 1, itu pun kredit. Sudah lupa kepada kiri kanan, lupa kepada anak yatim, lupa kepada fakir, lupa kepada kaum duafa. Ini kenyataan. Jadi kesempatan inilah yang dipergunakan oleh kaum minoritas untuk menarik simpati bagi mereka. Apalagi menjelang 2014 adalah pemilu. Ini hati-hati. Ada beberapa partai politik yang didanai langsung oleh CWS. Apa itu CWS? Christian World Service. Induknya misionaris tingkat dunia. Salah satu penggalang dana dari klub elit dunia. MU. Makanya rakyat Aceh sekarang, anak-anak muda Aceh tengok. Fans MU, 2013 PAN MU, 2020 PAN gereja. Bangunan gereja di Aceh sudah mencapai 500 sekian lebih. Yang resmi, yang non resmi ya. Ada beberapa pendeta yang menyerupai para mubalik. Orang Aceh. Rahmat Effendi, Anwar Ismail, dan Muhammad Saleh bin Gade. Itu hati-hati. Ketiganya orang mana? Ketiga-tiganya orang wilayah seberang Selawak ke sana. Apa itu? Oh, seberang Selawak ke sana ya. Salah satu kabupaten 4 sehat 5 sempurna. Berarti PD ya? Jadi kabupaten PD saya label ya, sudah saya label dengan matra